Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini saya akan membahas kembali Jalan Cagak Subang. Tapi seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Tentunya semoganya kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, juga yang sedang ditimpa musibah. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, bisa mengungkap kasus ini dengan cepat. Seperti biasa, saya ditemani oleh sahabat saya, yaitu Kong Korongok. Masih hangat kita bicarakan masalah psikopat. Karena memang mungkin ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena psikopat adalah menunjuk seseorang. Dan seseorang itu adalah misterius. Kenapa? Karena psikopat tidak bisa serta-merta kita menunjuk seseorang bahwa dia psikopat tanpa kita melihat daripada ciri-ciri perilaku dan apa yang telah mereka lakukan. Ada ciri-cirinya daripada psikopat, ya. Waktu di video sebelumnya pernah disampaikan, yaitu informasi dari Kombes Pol Dr. Hastri, ya, ahli forensik. Jadi ada ciri-cirinya di sana, dan tapi juga bahwa akan disebut dengan psikopat kalau dia memang salah satunya pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, tapi daripada ciri-ciri itu bisa menunjuk atau sebagai petunjuk ke arah tersebut. Adalah yang paling utama adalah dia tidak punya rasa lagi takut, malu dan sebagainya pada saat dia dari otaknya mulai terkontaminasi. Tapi tidak serta-merta bahwa psikopat ini akan selalu melakukan hal-hal katakanlah ke arah pembunuhan. Tidak semata kalau di jalan ketemu orang main bunuh, ketemu di jalan main bunuh, tidak. Tetapi adalah kalau kita lihat ciri-cirinya dan yang sudah pernah ada di media, bagaimana perilaku-perilaku yang sudah ditangkap yaitu seorang psikopat, ternyata kalau kita cermati adalah mereka, kalau katakan begini, tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya tidak ada sesuatu hal yang mengakibatkan dia membunuh seseorang kalau tidak ada sebabnya. Nah, sebenarnya pola-pola ini sama dengan pola-pola orang biasa, orang normal. Tetapi yang perbedaannya adalah antara orang biasa atau orang normal dengan psikopat adalah pada saat dia menerima daripada apa yang disebut dengan penyebab tadi, tidak ada asap kalau tidak api. Nah, penyebabnya adalah api. Katakanlah api itu penyebabnya adalah dendam, rasa sakit hati, rasa cemburu, ya. Itu kan penyebab itu apinya, itu penyebabnya. Cemburu, sakit hati, dendam, ya. Nah, pada saat kriteria api yang disebutkan tadi atau penyebab daripada munculnya asap diterima oleh dua pola manusia yang berbeda, orang manusia yang normal dan psikopat, maka akan berbeda penerimaannya. Pada saat penerimaan kepada orang normal, maka dia akan berpikir 1, 2, 3, 4, sampai 1000 kali malah untuk melakukan suatu pembunuhan. Dia akan pikirkan masalah bagaimana nanti kalau tertangkap, bagaimana nanti kalau, banyak sekali yang dipikirkan kalau yang normal. Nah, kalau ini masuknya kepada orang psikopat, maka dalam pencernaan otaknya akan lain. Maka yang dia pikirkan adalah satu, harus punya kepuasan di dalam hati dan pikirannya
untuk menghabisi orang itu. Dan ada semacam kepuasan tersendiri pada saat dia melampiaskan apa yang dia maunya. Atas dasar dari penyebab tadi sakit hati, cemburu, dendam, dan lain sebagainya. Maka akan dia curahkan itu di sana. Saya akan coba melihat suatu peristiwa Isabella di Colorado, Amerika. Asal dari mana? Yaitu dari seorang ibunya yang menikah lagi. Katakanlah ada namanya Hoy, ya. Ibunya menikah lagi sehingga si Isabella ini mempunyai bapak tiri. Nah, sering terjadi keributan antara anak dan ibu, yaitu Isabella dan Hoy. Karena si Isabella tidak suka ibunya kawin lagi. Dan itu dipendam, rasa itu lama-lama dipendam ketidaksukaannya itu. Akhirnya dalam satu waktu meledak pada saat ibunya masuk di kamar, ya, di kamar mandi, dan masuklah Isabella ke dalam kamar mandi. Terjadilah pembunuhan itu, yang dimana ada 75 kali tusukan di leher dan 71 tusukan lainnya, sehingga berjumlah ada 151 tusukan. Bayangkan 151 tusukan. Bisa dibayangkan kalau misalkan ada CCTV, ya, pada saat mengeksekusinya berarti dia ada kepuasan tersendiri. Bayangkan 151 tusukan dalam satu waktu. Berarti dia melampiaskan kepuasan, keinginan dalam otak dan pikirannya pada saat itu, tidak dilihat bahwa itu adalah ibu kandungnya. Ini salah satu percontohan, ya, tipe dari psikopat. Dan pada saat dia sudah melakukan eksekusinya, dia keluar dari kamar mandi dengan tangan memegang pisau tanpa ada reaksi sedikit pun. Dan itu dilihat oleh bapak tirinya, yaitu suaminya yang baru itu. Dari bapaknya tirinya melihat. Kemudian kita ketahui bahwa sebelum terjadinya pembunuhan itu, sempat ibunya dan suami barunya itu melihat isi email dari Isabella, sang pelaku, yaitu bahwa dia menyatakan akan melakukan sesuatu kepada ibunya. Jadi dia tumpahkan dulu di media sosial. Dia tumpahkan dulu agar ada orang yang ditujunya itu diperlihatkan dulu keinginannya. Jadi si Isabella ini memberikan email kepada, ini terjadi tahun 2013 ya, kepada sang ibu. Dikirimkan email itu kepada ibunya. Isinya adalah, kalau isi dari sebenarnya ada pengancaman bahwa dia tidak suka dengan ibunya dan dia akan mengancam. Jadi ada isinya semacam ada pelampiasan hati yang disampaikan. Nah, ciri-cirinya berarti orang psikopat adalah dia memberikan tanda-tanda sebelumnya, memberikan sinyal-sinyal sebelumnya kepada orang yang memang dia targetkan. Nah, berarti solusinya adalah karena memang ibunya tidak melihat ada ciri-ciri psikopat di anak tersebut, sehingga menganggap email tersebut mungkin biasa-biasa saja. Tapi, nah inilah, sebenarnya psikopat, kalau misalkan ada orang mengetahui bahwa itu gejala psikopat, ya, bisa saja dia melakukan pendekatan secara dari hati ke hati. Tetapi ya itu, karena psikopat tidak terlihat, ya, ciri-cirinya psikopat itu tidak terlihat. Pada saat dia normal, dia biasa saja, tidak terlihat, ya.
Jadi mungkin dari Ibu Isabella itu, ya Hoi itu tidak mengira bahwa apa yang dicurhatkan di dalam emailnya itu adalah larinya kepada eksekusi, sehingga tidak. Nah, itu loh. Artinya bahwa memang rasanya itu sudah dipendam jauh-jauh hari dan ditumpahkan pada satu waktu sehingga dia meledak. Perasaan itu dia simpan terus. Kebencian itu dia simpan terus. Ketidaksukaan itu dia simpan terus. Coba perhatikan pada saat Isabella di persidangan. Dia begitu tenang. Dia malah memberikan senyuman, memberikan lirikan-lirikan mata. Seolah-olah dia tidak merasa takut. Tidak merasa apa. Dan itulah ciri-ciri daripada psikopat. Artinya apa? Bahwa dia melakukan hal yang seperti tadi eksekusi adalah dengan perasaan suka. Apa hubungannya dengan kasus Subang ini? Kasus Subang, kita lihat jedanya itu dari jam 12 sampai jam 7 pagi. Cukup lama waktunya. Andai, saya sambil merinding nih ya, tuh, jujur aja tuh. Andaikan misalkan seorang eksekusi yang memang hanya mengeksekusi, tidak akan lama. Tidak akan lewat dari 1 jam. Yang dia lakukan adalah langsung kembali. Langsung pergi jauh, meninggalkan. Ini jam 12 sampai jam 7, apa yang terjadi? Maka kalau kita disatukan apakah ini pelakunya psikopat? Sekali lagi ini hanya dugaan. Bukan pengiyakan, tapi dugaan. Seperti apa yang disampaikan juga oleh Kombes Pol Dr. Hastri antara wawancara Anjas Thailand dan Dr. Hastri. Apakah ini sosiopat atau psikopat? Dr. Hastri mengatakan ini psikopat. Nah, kembali lagi. Dari rentang waktu yang lama itu, apakah memang seorang pelaku ini menikmati saat-saat terjadinya pengeksekusian ini? Sehingga begitu hampir sama, ya, luka-luka yang ada di kedua korban itu hampir sama, walaupun yang Ibu Tuti lebih parah. Tetapi yang sama dalam artian ada sayatan-sayatan di dahi. Kemudian ada sayatan di pipi, di Amelia. Ya, dan ada benturan keras di sana. Nah, kalau kembali lagi, misalkan kita melihat itu semua, apa yang terjadi sebenarnya di malam tanggal 18, di pagi tanggal 18 itu? Kenapa korban dimasukkan kepada mobil Alphard? Apakah ada sesuatu dengan misteri mobil Alphard? Apakah yang terjadi dengan mobil Alphard? Tentunya kita hanya bisa melihat rentetan ke belakang. Karena kalau di kejadian Isabella itu, dilihatnya ada rentetan ke belakang bahwa dia tidak menyukai ibunya kawin lagi. Kalau di kasus Subang, mari kita lihat rentetan ke belakang. Ada apa misteri mobil Alphard, rentetan ke belakang, dan ada apa misteri dengan luka-luka yang ada di korban. Berbentuk sayatan, pukulan, hantaman. Tetapi yang lebih mengiris adalah bentuk sayatan. Seolah-olah psikopat, pelaku menikmati apa yang dia lakukan itu. Kemudian dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Ada apa dengan misteri mobil Alphard? Tentunya dilihat lagi ke belakang. Ada apa dengan mobil Alphard? Apakah ada sesuatu dengan mobil Alphard? Rentetan ke belakang. Tentunya sesuatu yang bersifatnya psikologis. Nah, ini sebenarnya menarik kalau dikaji terus sebenarnya. Ya. Di mana ke arah
siapa pelakunya sebenarnya sudah terang benderang ini. Tapi kita yakinkan bahwa pihak kepolisian sudah menganalisa ini, sudah pasti. Hanya memang satu saja, belum ada dua alat bukti yang kuat mengarah kepada pelaku. Kenapa? Kalau di Isabella itu lihat, Isabella pada saat dia habis melakukan eksekusi, yang ditemui adalah bapak tirinya yang melihat, sehingga dalam waktu 16 jam dia tertangkap. 16 jam, tidak 100, tidak 10 bulan ya. 16 jam tertangkap. Nah, kasus Subang, apakah pada saat, katakanlah kalau benar dia psikopat, pada saat setelah melakukan itu, dia tidak lari, dia tenang saja. Tetapi apa yang membuat ini jadi tidak cepat terungkap? Apakah si pelaku ada yang saya susah melanjutkan lagi karena nanti larinya kepada penjurusan kepada seseorang ya. Jadi saya tidak akan lanjut. Yang jelas pelaku dibantu. Mungkinkah, sekali lagi pertanyaannya mungkinkah? Ini bentuk pertanyaan. Kalau tidak bentuk pertanyaan seolah-olah kita tahu. Tapi kalau bentuk pertanyaan adalah saya tidak tahu. Mungkinkah ada seorang yang diminta bantuannya untuk meminta informasi masalah penghilangan jejak? Seorang itu dihubungi, semua, makanya waktunya cukup lama. Di sanalah terjadi diskusi yang sangat alot. Mungkin saja itu terjadi. Di Isabella 16 jam, di sini 10 bulan belum. Berarti ada sesuatu yang alot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus ini.